Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, pencipta segalanya. Kami bersyukur untuk pagi ini, kembali kami bangun dengan kekuatan baru, karena kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus, supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Tertulis demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada perbedaan antara simpati dengan empati. Simpati adalah perasaan kasihan terhadap seseorang. Tapi empati lebih daripada sekedar kasihan, tapi turut merasakan. Para psikolog membagi empati ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah empati kognitif, yaitu memahami, mengerti secara intelektual apa yang dipikirkan atau dirasakan orang lain. Kemudian yang kedua adalah empati emosional, yaitu ikut merasakan, bukan sekedar memahami, emosi atau perasaan yang dialami oleh orang lain. Kalau ada sahabat kita atau anggota keluarga yang sedang menangis karena sedih, kita juga turut merasakan kesedihannya. Dan yang ketiga adalah empati kompasional, yaitu bukan hanya memahami dan bukan hanya merasakan, tapi terdorong untuk melakukan sesuatu untuk membantu orang yang sedang mengalami pergumulan. Nah, hal yang luar biasa saudara, Tuhan pencipta langit dan bumi ini, Tuhan yang menciptakan kita, adalah Tuhan yang turut merasakan, yang berempati secara kompasional kepada setiap kita. Dalam Ibrani 4 ayat 15 dinyatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Imam besar yang dimaksud dalam ayat ini tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus bukanlah hanya sebagai imam besar saja, tapi dia adalah Tuhan semesta alam. Dan sebagai Tuhan yang luar biasanya, dia turut merasakan perasaan-perasaan yang kita alami dalam pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Tuhan tidak berdiam di surga, saudara, tapi dia menjadi manusia. Sama seperti kita. Kalau Tuhan tidak pernah menjadi manusia, kita dapat berkata, oh Tuhan tidak mengerti pergumulan saya. Tuhan tidak dapat merasakan apa yang saya alami. Tuhan tidak peduli dengan saya. Karena Tuhan tidak tahu apa yang sebenarnya ada di dalam perasaan dan pikiran serta apa yang sungguh-sungguh terjadi dalam pergumulan saya. Pada kenyataannya Tuhan menjadi manusia sehingga dia dapat turut merasakan pergumulan kita. Dia sungguh-sungguh mengerti pergumulan demi pergumulan yang kita alami. Pergumulan melawan dosa, pergumulan dalam menghadapi tantangan hidup, pergumulan demi pergumulan yang kita hadapi dalam rutinitas kita, pekerjaan kita, pergumulan dalam menghadapi sakit penyakit, keterbatasan kita, kelemahan-kelemahan fisik kita. Tuhan tahu semuanya itu karena Dia telah menjadi manusia sama seperti kita.
Kebenaran ini, saudara, sangat-sangat melegakan buat setiap kita. Karena Tuhan yang berempati adalah Tuhan yang juga memberikan pertolongan kepada kita. Empati Tuhan atas kita membuat Tuhan bertindak, memberikan kita kekuatan, penghiburan oleh Roh Kudus-Nya, tuntunan dalam menjalani kehidupan di bumi ini. Tuhan tidak meninggalkan kita, tapi Dia turut menyertai kita dalam setiap langkah dan dalam setiap pergumulan yang kita rasakan. Tuhan juga turut merasakannya, dan Dia menunjukkan kepeduliannya dengan memberikan kita pertolongan demi pertolongan yang kita perlukan. Tuhan Yesus baik. Dia turut merasakan apa yang kita rasakan setiap hari dalam pergumulan kita di dunia ini. Dan Tuhan menolong kita untuk berjalan dalam rencananya, masuk dalam kemuliaan kekal bersama dengan Tuhan dalam kerajaannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, memberikan kami kekuatan, sukacita, karena Engkau Tuhan adalah Tuhan yang mengerti, Tuhan yang turut merasakan perasaan-perasaan kami dalam pergumulan dan dalam berbagai situasi kehidupan yang kami hadapi. Engkau Tuhan yang baik, yang bukan hanya sekedar kasihan, bukan hanya sekedar mengerti, tapi Engkau turut merasakan dan menolong kami, memberikan kami kekuatan dan jalan keluar dalam segala persoalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya dalam segala pergumulan kami di dunia ini, Engkau Tuhan menjadi penolong kami yang menuntun kami, sehingga kami selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lawatlah setiap kami yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan apapun. Kuasa-Mu, kemurahan-Mu, mujizat dan pertolongan-Mu dinyatakan. Kami terima pertolongan Tuhan. Kami alami lawatan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.